kita kemarin halangan, jadi undur hari ini akhirnya postesnya juga mundur ya. Ya, tapi nggak apa-apa, biar dapat materinya dua pertemuan baru bisa postes. Pertemuan kedua kita lanjutkan yang kemarin dulu. Saya share screen dulu. Sudah muncul di layar kalian? Sudah. Sudah. Oke. Ini coret-coretan di pertemuan yang pertama kemarin. Sebentar, sambil saya lihat dulu kemarin sampai nomor berapa ini? Nomor 5 kalau nggak salah ini kita terakhir kemarin ini ya. Iya, Kak. Sebentar saya turunin nomor 6-nya sudah belum ini. Belum, oke. Berarti terakhir nomor 5. Di nomor 5 ini kemarin kita membahas apa persamaan ini ya. Persamaan yang sejajar dengan persamaan yang lain. Karena di sini soalnya itu sejajar, maka kemarin belum saya bahas bagaimana kalau nanti ternyata garis yang ditanyakan itu tegak lurus dengan eh, kan yang sudah diketahui di soal. Karena ada dua kemungkinan ya, kemarin diberikan di sini, bahwa hubungan dua garis itu bisa sejajar, bisa tegak lurus. Nah, karena kemarin yang dibahas baru sejajar, hari ini saya mau nambahin untuk keterangan yang nomor 5, bagaimana kalau hubungan dua garisnya itu tegak lurus. Ya, barangkali besok keluar soalnya yang tegak lurus kan biar bisa tahu ya. Saya open, ini sudah berubah halaman kosong. Sudah. Ya. Ya. Jadi gini, ini saya jelaskan pakai rumus cepat aja ya, biar sedikit lebih cepat. Jadi hubungan persamaan garis, ya, kalau ada dua persamaan garis itu hubungannya bisa saling sejajar, bisa tegak lurus. Nah, kalau dua garis, biasanya garis yang pertama kan sudah diketahui. Kemudian untuk garis yang pertama, kamu harus mencari gradien garis yang pertama bisa menggunakan rumus kalau kita ubah persamaannya menjadi umum X plus BY plus C sama dengan 0 itu gradiennya min A per B. Jadi min dari koefisien X atau angka di depan X dibagi angka di depan Y. Kalau sudah ketemu gradien garis yang diketahui, ini sebagai M1 ya. Nah, M2-nya ada kemungkinannya kalau sejajar M1 sama dengan M2. Kemudian kalau tegak lurus itu hasil perkalian antara M1 dikali M2 itu hasilnya min 1. Atau kalau mau nyari gradien garis yang kedua itu bisa dengan cara min 1 dibagi M1. Itu kan kalau pakai rumus seperti itu. Nah, kalau misal diketahui gini, ada sebuah soal, tentukan persamaan garis
persamaan garis yang sejajar dan tegak lurus dengan garis, jadi ada sebuah garis yang sudah diketahui 2x plus 4y min berapa ini? 10 sama dengan 0 misalnya. Ini bagaimana? Jadi ada sejajar, ada tegak lurus. Kita pakai cara yang cepat aja ya, yang cara alternatifnya. Kalau sejajar, kemarin sudah kita bahas. Oh, ini harus ada titik yang melaluinya. Melalui titiknya itu min 3,5. Kalau sejajar, nah patokannya adalah persamaan yang baru dulu. Persamaan yang sudah diketahui di soal, kita pisah koefisiennya. Min 10 ini kita pindah di ruas kanan. Jadi 2x plus 4y sama dengan 10. Itu baru kita kerjakan soal yang ditanyakan. Kalau sejajar, kalau sejajar itu kita tulis ulang pertanyaan yang ada di soal. Persis tanpa diatik kirinya. Jadi kalau sejajar, tulis aja utuh 2x plus. Itu untuk ruas. Nah, kalau untuk ruas kanan, itu penulisannya itu kita samakan dengan ruas kirinya, tapi X sama Y-nya kita ganti dengan X1 sama Y1 untuk Y-nya. Di mana X1 sama Y1 itu titik yang dilalui. Kalau titiknya min 3,5, jadi X1-nya min 3, Y1-nya itu 5. Nah, berarti yang kita kerjakan hanya ruas kanan. 2 kali X1-nya kita masukin min 3 ditambah 4 kali Y1-nya 5. 2 kali min 3 min 6 ditambah 4 kali 5 20. Nah, min 6 tambah 20 hasilnya 14. Nah, ruas kirinya kan tetap nih 2x plus 4y. Nah, ini sudah di persamaan garis yang sejajar dengan persamaan yang di soal dengan titik yang dilalui min 3,5. Nah, ini nanti tinggal kita sesuaikan apakah di pilihan gandanya seperti ini atau biasanya bisa juga ini kita jadikan satu ruas. 2x plus 4y, 14-nya kita ke ruas kiri jadi min 14 sama dengan 0. Nah, seperti ini juga bisa. Tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di pilihan gandanya. Itu untuk sejajar. Nah, sejajar ini sudah kita bahas kemarin, saya hanya mengulas. Nah, sekarang kita mau bandingkan bagaimana kalau yang tegak lurus. Kita tulis dulu karena ini mau ditarik ke bawah. Tegak lurus dengan garis 2x plus 4y min 10 sama dengan 0 ya. Di soalnya di. Kemudian titiknya yang dilalui adalah min 3,5. Tarik ke bawah. Nah, kalau sejajar itu kita tulis persamaan yang di soal itu persis. Kalau tegak lurus gimana? Langkah pertamanya sama. Jadi XY-nya kita biarkan di ruas kiri. Pesanannya kita pindah dulu ke ruas kanan.
2x plus 4y sama dengan 10. 10. Nanti 10-nya nggak kepake ini, karena kita fokusnya hanya di y-nya. Kalau sejajar itu kita tulis utuh, kalau tegak lurus itu kita tukar posisi angkanya. Nah, jadi dua ini kalau di soal sebagai koefisien variabel x, yang 4 ini sebagai koefisien variabel y. Nah, ini kita tukar posisinya. Empatnya menjadi koefisien x dan duanya menjadi koefisien y. Nah, jadi 4x yang belakang itu menjadi 2y. Itu angkanya. Nah, kemudian tanda yang tengah di sini itu juga kita ubah tandanya menjadi kebalikannya. Kalau di soal itu tandanya plus, berarti ini menjadi min. Min. Oke, jadi langkahnya gitu ya. Kita tukar angkanya antara X sama Y, kita tukar tempatnya, kemudian tandanya itu kita balik. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi terus ruas kanannya gimana? Ruas kanannya yang 10 awalnya tadi kita abaikan, sama kayak yang sejajar tadi, ruas kanan itu kita tulis persis seperti ruas kiri yang sudah kita ubah ini. Kita tulis persis, hanya X-nya sama Y-nya kita ganti dengan titiknya. X1 sama Y1. Lalu kita kerjakan, titiknya kita masukkan 4 kali. X1-nya min 3 dikurangi 2 Y1-nya 4 kali min 3 min 12 dikurangi 2 kali 5 10. Min 12 min lagi 10, hutang 12 hutang lagi 10. Dapat min 20. Kirinya tetap 4x min 2. Maka garis yang tegak lurus dengan soal yang tadi adalah 4x min 2y sama dengan min 22. Atau kalau misal kita pindah menjadi satu ruas sama dengan min 22-nya kita pindah ke kiri, berarti plus 22 sama dengan, ini rumus sebutnya ya. Jadi kita tidak perlu mencari berapa sih gradien garis yang pertama, terus kita cari gradien garis yang kedua. Ini kalau pakai cara yang asli, setelah mencari gradien garis pertama dan kedua, kamu harus memasukkan lagi ke rumus persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Ini nanti agak lama. Kalau kamu pakai rumus seperti ini, besok misal keluar nih di soal SNPDB, persamaan garis, ini lebih hemat waktu. Jadi efisiensi waktunya bisa pakai ya. Oke, ini nanti coret-coretannya saya kirimkan ke panitia aja ya. Jadi nanti kalian bisa minta. Kita lanjutkan dulu saja ke nomor berikutnya. Nomor 5 sudah, sekarang nomor 6. Oke. Saya turunin dulu. Dalam suatu transaksi, persentase keuntungan 80% dari modal. Yang namanya untung selalu perbandingannya dari modal awal ya. Jika modal lebih lanjut meningkat, jadi ketika modalnya ditingkatkan 20%, tetapi harga jualnya dia tetap sama,
Besarnya penurunan dalam persentase laba adalah berapa? Jadi kalau modalnya itu lebih besar, tapi harga jualnya dia tidak dinaikkan, harga jualnya sama, itu untungnya pasti akan turun. Turunnya berapa persen dari yang awalnya 80%? Cara menghitungnya gimana ini? Rumus untung itu apa rumus untung? Sen untung. Apa rumusnya? Kurangi Ada modal. harga jual, Harga jual dikurangi modal. kemudian harga jual kurangi modal, terus harga jual saya singkat aja ya. Harga jual kurangi modal, terus Bermodal kali 100%. oh pinter. Per modal kali 100%. Nah, modalnya kita belum. Kita tulis aja, keterangan di soal, untung awalnya adalah 80%. Kita masukkan 80% sama dengan harga jualnya kita nggak tahu, modalnya kita juga nggak tahu, modalnya nggak tahu, dikali 100%. Nolnya bisa dicoret, nol bisa dicoret. Nah, karena ini perkalian, kalau mau kita pindah ke ruas kiri, berarti kan jadi pembagian ya. Kita bisa tulis 8/10. 8/10 itu bisa disederhanakan lagi ya. Jadi berapa? 4/5 dengan sama dengan harga jual nih, HC min modal dibagi modal. modal. Dari keterangan awal soal, dari 80% itu kita mendapatkan persamaan ini. 4/5 sama dengan harga jual kurangi modal dibagi modal. Nah, kita kali silang untuk apa? Biar kita tahu perbandingan antara harga jual dengan modalnya. Karena kita nggak diberitahu berapa rupiah, juga tidak dikasih tahu berapa rupiah. Jadi kita perlu mencari perbandingannya. Kalau kita kali silang, 4 kali M. 4 4M. M sama dengan 5 kita kalikan semua dengan HJ min M. 5 5 kali HC HJ, min 5M. 5 HJ Min min 5. 5M. Ke ruas kiri ya, biar yang variabelnya sama bisa jadi 1. 4M, Plus M sama dengan 5 5 HJ. 9M sama dengan 5 HJ. Jadi HJ-nya, ini 5 HJ itu artinya 5 kali HJ. Berarti kalau 5 mau pindah ke ruas kiri itu dibagi 5. Jadi kalau pindah ruas itu kalau plus jadi min, min jadi plus, perkalian jadi pembagian, dibagi jadi dikali. Ini baru dapat keterangan persamaan dari yang ada di soal. Sekarang keterangan yang berikutnya, modalnya itu naik 20%. Berarti modal yang kedua, kalau dibandingkan dengan modal yang pertama itu berapa persen? Kalau naik 20% itu, berarti dibandingkan dengan modal yang pertama menjadi berapa persen? 120 per 100. Seratus dua dua puluh puluh per 100. persen. Ya. 120% dari modal yang pertama. Jadi ini kita anggap M awal itu sebagai M1. 120% itu 120 per 100. M1. Kita sederhanakan. Oke. 6/5.
Oke, kita dapat di sini berarti M2-nya itu 6 per 5 dari M1. Nah, baru kita bisa mencari persen untung yang kedua. Persen untung yang kedua setelah modalnya menjadi 6 per 5 M1 berapa? Rumusnya sama, kita masukkan rumus ini ya. Kita tulis berarti harga jualnya kan tidak berubah. Berarti harga jualnya tetap HJ dikurangi modalnya berubah. Jadi M2 per M2 dikali 100%. persen. Tuh kan, HJ-nya kita masukkan ini. HJ kita substitusi HJ di sini kalau kita tulis sebagai M1 berarti 9 per 5 M1. M2-nya kita masukkan dari sini. Dari 6 per 5 tadi. Kenapa? Biar variabelnya sama. 6 per 5 M1 dibagi M2-nya masukin kayak yang atas 6 per 5 M1 dikali 100. 9 per 5 kurangi 6 per 5 berapa? 3 per 5 3 per 3 per 5 M1 bagi 6 per 5 M1 dikali 100. Nah, ini ada M1, ada M1 boleh dicoret. 3 per 5, ini juga per 5 boleh dicoret. Nah, berarti sisanya 3 per 6. Bisa kita sederhanakan angkanya. Ini Nah, dibagi 3 dapat 1, ini dibagi 3 dapat 2. Nah, 2 ini bisa kita coret dengan angka 10 di sini. Ini jadi 5. Jadi hasilnya berapa persen? 50. persen. Tadi untung 1 berapa persen? Soal 80. Untung yang kedua 50%. Berarti penurunannya berapa persen? 30%. Nah, 30%. Jadi jawaban nomor 6, penurunan dalam persentase labanya adalah 30. Ada yang mau ditanyakan? tidak. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Kak, Kak, Ya, ya. Mm-mm. sebentar boleh saya SS dulu? Oh, boleh, boleh, silakan. Yang mana dari atas? Ya dari yang tadi, yang gradien. Oh, gradient. Ini, Iya, oh, saya kecilin jadi satu halaman ya. iya, tidak, ya, makasih ya. Sudah. Oke, yang gradien sudah satu lagi. Ini masih ada bawahnya yang ini. Oh ya udah, saya screenshot lagi. Dah, Oke, terus yang ini. Kak, izin bertanya. Sebentar. Ambil screenshot dulu. Ini yang bawah bagi dua ya biar cukup. Sudah. ya sudah. Oke. Ya, yang mau tanya tadi? Untuk yang tadi yang untung sama modal, Kak, kan di situ tidak diketahui modalnya berapa. Apakah boleh jika dimisalkan, misal modalnya itu 1 juta gitu, boleh tidak, Kak? eh Boleh sebenarnya. Harga jualnya berarti kamu misalkan juga. Untuk harga jualnya nanti pakai dari yang keuntungannya itu, Kak, untung 80%, terus dicari harga jual.
Jadi yang saya misalkan hanya modalnya. Soalnya kemarin ngerjain pakai cara itu ketemunya sama. Iya, bisa-bisa. Pakai ini ya, apa namanya, contoh gambling bilangan modalnya ya. Bisa, hasilnya juga sama. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Ya. Ya. Nah, ini untuk soal nomor 7 sampai 9 ini soal yang contoh soal yang pakai literasi ya. Jadi ada sebuah bacaan, ada literasi, itu bisa mengandung 2 sampai 4 pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan soal. Keterangannya itu sudah jadi satu di literasinya, di bacaannya. Nah, nanti ada pun keterangan tambahan di masing-masing soalnya. Sebuah kota menggunakan tempat penampungan tangki air kapasitas 50.000 liter. Untuk tangki ini digunakan 3 buah yang masing-masing mampu mengisi tangki dari kondisi kosong sampai penuh dalam waktu 10 jam, 20 jam, dan 25 jam. Sedangkan untuk mengosongkan tangki digunakan sebuah keran yang menguras seluruh air dari keadaan kosong selama 100 jam. Tangki ini digunakan untuk mengaliri air di 2.000 rumah yang terdapat di kota tersebut. Pertanyaan yang nomor 7, jika ketiga kran pengisi dinyalakan dan kran penguras ditutup, lama waktu yang dibutuhkan untuk air sejumlah 30.000 liter itu berapa? Biru, 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 biru. Chelsea, Chelsea. Ini Eh, ada matiin dulu sih. eh, ini ada segitiga ajaib. Segitiga ajaibnya itu debit, di sini volume, di sini waktu. Kalau mencari debit, D-nya bisa kita tutup. Kalau bagian D ditutup itu kan tersisa V di atas sama T di bawah, maka rumusnya V per T. Mencari T, bagian T-nya bisa kita tutup, berarti rumusnya volume per debit. Sedangkan untuk mencari volume, bagian V-nya bisa kita tutup, maka sisanya itu D sama T itu sejajar, sama-sama di bawah, maka rumusnya dikali. Debit kali waktu. Nah, di sini ada 3 buah kran, yang ketiganya itu kran untuk mengisi, yang satunya lagi kran untuk menguras, mengosongkan bak. Masing-masing dari kran itu punya debit sendiri yang di soal itu belum diketahui. Jadi langkah pertama sebelum kita menjawab soal nomor 7, 8 maupun 9, kita harus cari debit dari masing-masing krannya. Kran satu yang mengisi ini, karena debitnya itu volume per waktu, volume tangkinya kan 50.000. Berarti debitnya 50.000 liter per mengosongkan dalam waktu 10 jam. 5.000 kita bagi dengan 10 berarti 5.000 liter per jam. Bagian yang kedua, bagian yang kran kedua sama, bak penampungnya 50.000, sedangkan dia mengisi dalam waktu 20 jam. Kalau kita bagi, ini dapat 50 bagi 2 dapat 25 ya. Berarti 2.500 liter per jam. D3-nya, D3-nya 50.000 dibagi 25. Ini 50 bagi 25 itu 2. Berarti 2.000 liter per jam. Debit yang keempat, ini khusus keran pengosong. Dia kosongnya dalam waktu 100 jam. 50.000 dibagi 100. Dapat 500 liter per jam. Ini sebagai dasar untuk menjawab soal nomor 7, 8, 9. Di soal nomor 7, ketiga kran dinyalakan bersama, kran pengisi, kran penutup, kran pengurasnya ditutup.
Jadi abaikan bagian keran penguras. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sejumlah 30.000 liter? Berarti yang ditanyakan di soal nomor 7 ini adalah T-nya. Karena waktu ya. Di segitiganya ini kalau T-nya ditutup, maka tersisa V di atas sama D di bawah. Maka rumusnya volume per debit. Volumenya tidak penuh ya. Volumenya yang mau kita hitung adalah 30.000 liter dibagi debitnya. Karena ketiga keran pengisi itu dibuka semua, berarti debitnya dia bekerja bersama-sama. Berarti pakai debit satu ditambah debit 2 ditambah debit 3. Tulis di sini debit satunya 5.000 ditambah 2.500 ditambah 2. Satuannya semuanya dalam waktu liter per jam. Satunya liternya ini bisa kita coret. Jadi tersisa jam 30.000 per 5.000 tambah 2,5 tambah 2.000. 9.500. Satuannya jam. Tinggal kita sederhanakan, nolnya bisa dicoret 2 di sini. Kemudian kita bagi berapa nih? Kita bagi 5. 30 bagi 5 itu 6. Masih ada 0,1 di sini. Per 95 bagi 5. 9 bagi 5 itu 1. Sisa 4. 45 bagi 5 itu 9. Jadi waktunya adalah 60 per 19 jam. Nah, di soal ini, di sini harus dijadikan pecahan campuran. Tinggal kita ubah. 60 per 19 itu 60 kalau dibagi 19 dapat 3. 3 kali 19 itu berapa? 57. 60 kurangi 51 itu sisa 3. 3. Oke. Jadi untuk mengisi 30.000 liter itu dibutuhkan 3 per 19 jam. Bisa ya nomor 7? Bisa. Oke, kita lanjut nomor 8. Jika ketiga keran pengisi dan sebuah keran peras dinyalakan secara bersama, kondisi tangki kosong, maka jumlah air yang masuk ke dalam tangki tersebut setiap jamnya berapa? Ini yang ditanyakan adalah volume air yang akan masuk ketika waktunya 1 jam. Berarti yang ditanya adalah V-nya. V kalau dari segitiga ajaib tadi rumusnya itu debit dikali dengan waktu. Nah, di sini kerannya itu dibuka semua. Kalau dibuka semua berarti kan ada volume yang di volume yang keluar. Kita harus cari mengisi sejumlah berapa dalam waktu 1 jam. Setiap itu kan berarti T-nya terus mengosongkan dalam waktu 1 jam berapa. Kita cek berapa mengisinya dulu. Berapa mengisi. Kalau kerannya bersama-sama dibuka, berarti volume mengisi selama 1 jam itu karena kerannya ada 3, berarti sama kayak tadi. Debitnya kita jumlah D1 tambah D2 tambah D3. Berarti 5.000. Oh ya benar 5.000 kurang 0,1 ini ditambah 2.500 ditambah 2.000 kurang 0,1 lagi. Ini debitnya liter per jam dikalikan yang ditanya setiap jam berarti dikalikan dengan 1 jam.
Jamnya bisa dicoret. Ini tadi sudah kita hitung berapa? 9.500. Jadi untuk keran pengisi kalau dibuka semua dalam waktu 1 jam itu dia dapat mengisi 9.500 liter. Sekarang berapa yang dikosongkan? Karena ada keran pengurasnya. Kita hitung juga volume yang dikosongkan itu debit kali waktu, rumusnya sama. Debitnya untuk keran pengosong ini yang D4 ini ya, 500 liter per jam dikali dalam waktu 1 jam juga. Kita coret, dapat 500 liter. Bisa kita lihat, ternyata dalam waktu 1 jam itu, keran pengisinya ketika dibuka semua mengisi sejumlah 9.500 liter dan keran pengosongnya dalam waktu 1 jam itu dapat mengosongkan 500 liter. Berarti berapa jumlah air yang masuk? Jumlah air yang masuk totalnya adalah tinggal kita kurangi ya. Yo, 9.500 500 masuk kurangi 500. Maka sisanya 9. 9.000. 9.000. Jawabannya 9.000 liter. Mana itu? Lanjut. Nomor Men. Kak, iya ya. Iya gimana? Siapa tadi yang open mic? Ada yang mau ditanyakan? Kak mau tanya Kak, Ya, yang mengosongkan 500 liter per jamnya dapat dari mana ya Kak? 500 per jamnya tadi sudah kita cari di sini. Jadi di awal sebelum menjawab soal tadi, kita sudah mencari debitnya. Di soal ini diberikan tempat penampungan tangki airnya kan 50.000 liter. Terus di kalimat yang keberapa ini? Sedangkan untuk mengosongkan tangki tersebut digunakan keran yang mampu menguras seluruh air dalam tangki dalam keadaan penuh hingga kosong selama 500 jam. Jadi ketika penuh volumenya 50.000, kemudian kosong itu dalam waktu 100 jam. Debit itu kan rumusnya volume per waktu. Volumenya 50.000, waktunya untuk mengosongkan dia butuh 100. Nah, 50.000 dibagi 100 itu 500 liter per jam. Dari situ. Oh, jadi Kak. Oke. Jadi kalau ketemu soal literasi seperti ini ya, biasanya kalau sudah jelas ya, ini ada volume, ada waktu, terus kok debitnya nggak ada, kamu cari debitnya dulu. Kenapa? Karena kalau soal bentuknya literasi seperti ini, soalnya itu kan pasti lebih dari satu, dan itu pasti berhubungan sama debit semua. Daripada kamu baca soalnya dulu, terus baru nyari debitnya, waktunya juga lumayan. Langsung cari debitnya, pasti semuanya berhubungan sama debit. Ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 berarti pertanyaan terakhir untuk literasi yang tadi ya. Ada? Kak, Kak, kalau mau ya, cari debit itu dibagi dulu ya? betul. Kalau mencari debit itu rumusnya volume dibagi waktu. Nih, ini di sini ya sudah saya berikan segitiga ajaibnya. Jadi patokannya ini, V itu volume, D itu debit, T itu waktu. Kalau mencari debit dari segitiga ini, kamu tutup pakai tangan. Kalau D-nya ditutup, otomatis yang terlihat kan masih V sama T. V berada di atas, T-nya berada di bawah.
berarti rumusnya dibagi. Kalau ada satu di atas, satu di bawah, berarti pembagian. P per T. Kalau mencari T, bagian T-nya ini bisa kita tutup. Nah, rumusnya V per D. Sedangkan untuk mencari volume, bagian volumenya berarti yang kita tutup. Nah, sisanya kan D sama T sama-sama di bawah. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah, itu berarti operasinya perkalian. Jadi untuk mencari volume, itu debit dikali waktu. Nah, kalau rumus segitiga ini, itu tuh setipe dengan rumus mencari jarak, kecepatan, sama waktu. Mungkin kalau di IPA, fisika beririsan sama materi ini. Kalau jarak, kecepatan, waktu itu rumusnya Jokowi. JKP. Jadi kalau mencari jarak, J-nya yang ditutup. Oh, berarti kecepatan kali waktu. Oke, bisa dilanjut. Bisa. Oke, nomor 9. Pada suatu hari, ketiga keran pengisi dinyalakan dan keran pengurasnya ditutup. Pada waktu tertentu di mana seharusnya tangki tersebut sudah terisi air penuh. Oke, ini saya garis bawah ini. Pada waktu tertentu di mana seharusnya tangki tersebut terisi penuh. Tetapi ternyata hanya terisi 2/5-nya saja. Nah, sisanya kemana? Ternyata ketika keran tersebut dinyalakan, pada waktu yang bersamaan, itu airnya ada yang dialirkan ke rumah-rumah. Tadi di literasi bagian atas, itu penampungnya ini dialirkan juga ke rumah-rumah. Berapa rata-rata jumlah air yang diserap setiap rumah? Nah, yang pertama, bagian pertama ada kata pada waktu tertentu di mana seharusnya tangki tersebut terisi penuh. Waktunya itu berapa jam? Kita belum tahu, berarti kita harus nyari dulu. Penuhnya tangki itu berapa lama sih? Nah, penuh itu kan berarti T ya. T tadi kalau berdasarkan segitiga Acep yang tadi saya buatkan tadi, mencari T berarti rumusnya gimana? Volume Bagi debit. dibit. Kita nyari dulu T untuk penuh. Volume dibagi Volume dibagi debit. Volume tangkinya tadi 50.000. Nah, debitnya karena ini yang dibuka apa nih? Yang dibuka keran pengisinya. Aduh, ini bentar. Keran pengisinya itu kan ada 3. Berarti debitnya juga sama kayak tadi dijumlah. D1 ditambah D2 ditambah D3. D1-nya tadi 5.000 ditambah 2.500 ditambah 2. Ini sudah ada di keterangan soal tadi ya, sudah kita cari. 50.000 per 9.500. Kita coret nolnya 2 dibagi 5 dapat 100, dibagi 5 dapat 19. Nah, ternyata untuk penuh airnya itu butuh waktu 100/19 jam. Nah, harusnya kan penuh ini. Harusnya penuh. Tapi ternyata hanya terisi 2/5. Kalau terisi 2/5, berarti yang dialirkan berapa bagian? Berapa bagian yang dialirkan? 3. 3/5. Dari mana 3/5? 1 dikurangi 2/5. Dapat 3/5. 3/5 bagian volume itu berapa liter? Ya tinggal kita cari. 3/5 dikali volumenya berapa? 50 liter.
Nah, ternyata pada waktu 100/19 jam ini ada sejumlah 30.000 liter air yang dialirkan ke rumah-rumah. Nah, kita lihat segini 30.000 liter itu untuk mengaliri berapa rumah? Kita cek di literasi atasnya tadi. Saya tadi juga lupa berapa rumah. Nah, di sini dikasih keterangan untuk mengaliri 2.000 rumah. Berarti masing-masing rumah dapat aliran berapa? Kita asumsikan bahwa alirannya pasti sama ya yang masuk ke rumah-rumah. Jadi untuk masing-masing rumah itu dialiri sejumlah 30.000. Ini 30.000 liter itu tadi yang mengalir total. Bagi yang dialiri itu sejumlah 2.000 rumah. Oke, jadi dapat 30 bagi 2, 15 liter. Nah, terus 15 ya, yang masuk ke rumah-rumah dalam waktu berapa? Dalam waktu 100/19 jam. Pertanyaannya, berapa rata-rata jumlah air yang diserap pada setiap rumah, ini setiap rumah di kota tersebut pada saat itu? Kita lihat nih, satuan jawabannya itu adalah liter per jam. Berarti ini satuan apa? Liter per jam itu satuan dari debit. Debit. Berarti ini kita disuruh mencari debit untuk tiap-tiap rumahnya. Debit itu volume per waktu. Volume masing-masing rumahnya sudah dapat di sini 15 liter dibagi, oke, ini 100/19 jam. Pembagian pecahan itu bisa menjadi perkalian. Pecahannya dibalik. Jadi bisa dikali 19 per 100. 15 kali 19 berapa? Perkalian seperti ini bisa kamu awang-awang gini. 15 kali 19. 19 itu 15 tambah berapa? Tambah 4 ya. Ya. Kalau 15 kali 15 kan pasti udah hafal. 2, 2, 5. Kalau 4 juga pasti udah tahu berapa? 60. 60. 225 kali 60 berapa? 280. 5. 15 kali 19 itu 285 per 100. Karena pembagian 100, tinggal dari belakang kita maju aja 2,12. Oke, berarti 2,85. Jadi yang masuk ke masing-masing rumah selama 100/19 jam adalah 2,85 liter. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, oke. Kita lanjut nomor 10. Nah, nomor terakhir. Postesnya besok berarti ya? Ya. Apa? Pagi, siang, sore, malam? Dari Kapan-kapan. sekarang. Jam 7 sampai jam 8. Semoga bisa ya. Nomor Di sebuah desa, 85% orang berbicara bahasa Jawa, 40% bahasa Sunda, 20% bahasa Padang, 32% bahasa Jawa dan Sunda, 13% Jawa dan Padang, 10% Sunda dan Padang. Yang ditanya,
besarnya persentase orang yang berbicara tiga, tiga bahasa daerah tersebut. Berarti berapa persentase orang yang menggunakan bahasa Sunda, Jawa, dan Padang? Ini materi apa berarti? PS. Himpunan. Himpunan. Himpunan, kalau soal cerita seperti ini, ada dua kemungkinan yang bisa keluar ya. Kemungkinan yang pertama, himpunannya itu beririsan antara dua himpunan. Jadi himpunan A dan himpunan B. Oke. Kalau ada dua himpunan saja, mencari jumlah N total, rumusnya jumlah himpunan A. Jumlah himpunan A itu berarti semua yang ada di lingkaran A ya, ditambah jumlah himpunan B, dikurangi jumlah irisannya. Nah, NA plus NB dikurangi irisannya. Itu kalau tidak ada jumlah yang tidak mengikuti A dan B. Tapi kalau ada jumlah yang ini di luar, berarti nanti belakangnya harus ditambah lagi dengan jumlah yang tidak ikut A dan B. Contoh, misal A ini anak yang suka futsal, terus yang B yang suka basket misal. Nah, kan ada yang beririsan, ada yang suka futsal, ada yang suka basket. Kalau ada anak yang tidak suka keduanya, berarti ada sejumlah orang yang berada di luar himpunan, maka rumusnya nanti bisa ditambahkan NA ditambah NB dikurangi irisannya. Ini masih ditambah lagi dengan himpunan A gabungan B komplement. Komplement itu artinya yang bagian luar ini. Itu kalau jumlah yang beririsan ada dua. Nah, di sini yang beririsan ada berapa? Ada tiga. Ada Jawa, Sunda, sama Padang. Bahkan tuh gini. Nah, jadi ada himpunan A, B, sama C. Kalau ada tiga himpunan seperti ini, maka jumlah N totalnya itu nanti kita pakainya rumus NA dikurangi NB, kok dikurangi tambah, ditambah NC, dikurangi N A irisan B, dikurangi N A irisan C, dikurangi N B irisan C, ditambah N irisan ketiga-tiganya. Untuk soal nomor 10 ini berarti kita pakai kasus yang kedua, di mana himpunan yang saling beririsannya itu ada tiga buah himpunan. Di sini ada Jawa, Sunda, Padang. Kita misalkan J-nya itu Jawa, Sunda itu S, Padang itu P. Di soalnya itu mengatakan bahwa yang Jawa tadi 85, Sunda 40, 20. 85, 40, 20. Jadi di sini 85, 40 sama 20. Ini satuannya dalam persen ya. Terus di soal juga dikatakan Jawa dan Sunda ada, kemudian Jawa dan lagi di atas Jawa dan Padang, satu lagi Sunda dan Padang. Jawa dan Sunda, Jawa dan Sundanya berapa itu? Jawa dan Sunda. Sejumlah 32 Jawa dan Sunda. Jawa dan Sundanya 32. Ini 32%. Kemudian
Jawa dan Padangnya 13%, Sunda dan Padangnya 10%. Nah, besar yang Jawa dan Sunda dan Padang itu berapa? Kita nggak tahu, kita misalkan X saja. Kita masukkan di sini. Jumlah totalnya berarti berapa? Kalau satuannya persen, nah ya betul. Kalau satuannya persen, walaupun tidak diketahui berapa orangnya, berarti kita pakai jumlah persen yang paling besar itu berapa? Kalau total ya berarti 100%. Berarti N totalnya itu 100%. Persennya saya abaikan ya. A-nya kita anggap Jawa, jadi A-nya itu Jawa, B-nya kita anggap Sunda, C-nya kita anggap Padang. Jumlah A, jumlah Jawanya 85, jumlah Sundanya 40, jumlah Padangnya 20, dikurangi Jawa dan Sunda 32, kurangi 13, kurangi 10, ditambah X-nya ini kita cari. 100 sama dengan 85 tambah 40. 125, 125 tambah 20, 145, dikurangi 32, 13, 32 tambah 13 itu 45, 45 tambah 10, 55. 45 ya benar 55 ya. Plus X. Berapa? 145. 145 dikurangi 55. 90. 90. Plus X. Oke, jadi berapa X-nya? 90. 100 100 kurangi dikurangi 100 90. 10. dikurangi 90. Berapa? 10. 10%. Oke. Tuh, Iya benar. Oke, berarti X-nya dapat 10. Nah, biasanya yang keluar itu bisa bisa apa namanya dua irisan atau tiga irisan. Dua irisan berarti pakai rumus yang atas, tiga irisan pakai rumus yang bawah. Oke, sudah selesai ya pakai soal ini. Oke, dari 10 soal ini semoga bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal post-test besok. Amin. Untuk soal penalaran matematika, yang lainnya bisa cari-cari sendiri. Yang jelas soal penalaran matematika, materinya tidak keluar dari materi SMP, hanya memang bentuknya literasi, kemudian logika, soal cerita. Jadi jarang sekali langsung tembak soal. Tentukan ini, itu jarang sekali. Bentuk Kak, soalnya pun bisa iya, eh, saya screenshot nomor 10. Mau lihat nomor 10. boleh. Kemudian bentuk soalnya itu juga bisa pilihan ganda sederhana, bisa pilihan ganda kompleks, bisa menjodohkan. Jadi silakan berlatih soal lebih banyak lagi, bisa eh, atau dimanapun atau beli buku mungkin misal ada bukunya gitu ya. Semoga di bulan Juli nanti kita bisa bertemu ya sebagai guru dan murid. Saya tunggu amin, amin. kehadiran IC Pekalongan. Oke, sekian dari saya. Nah, waktunya saya kembalikan ke Kak Sodri. Kak Sodri silakan.
Ini nggak tahu ini udah selesai apa belum. Halo, 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 halo. Ini penghuni utama Zoom pada kemana? Udah pada out kah? Hai, semua kalian udah out kah? Udah out. Zara, Zita, Ya. ngundang doang. Hmm? Zara, oh, oke. Udah sampai Kenapa? rumah. Ini udah selesai belum sih? Ya, tapi belum mati Zoom-nya. Ini habis ini sudah nggak ada jam lagi kan? Masih ada nggak? Nggak ada. Oh, ini kemungkinan saya telepon hostnya nggak tahu entah kemana. Silakan bisa keluar dari Zoom aja ya. Soalnya saya bukan host jadi nggak bisa ngeluarin Zoom-nya. Silakan bisa live Zoom. Makasih Humirani, mohon maaf baru nyambung. Oke. Ya, Oke. terima kasih atas waktunya dari Kak Reni. Semoga ilmu yang diberikan manfaat dan berkah. Adik-adik hasil maksud. Kita akhiri bersama pertemuan malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama, teman-teman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.